Pernahkah Anda bertanya, mengapa semakin keras manusia mengejar kendali, justru semakin rapuh jiwanya? Mengapa mereka yang tampak menyerah pada hidup, malah memancarkan ketenangan yang tidak tergoyahkan? Di tanah Jawa, ada satu laku sunyi yang menjawab paradoks ini. Sebuah kearifan lama yang nyaris tak terdengar suaranya, namun mengguncang batin siapapun yang benar-benar memahaminya. Laku itu bernama Sumeleh. Sumeleh bukan sikap pasrah yang lemah. Ia bukan keputusasaan, bukan pula pelarian dari tanggung jawab. Justru sebaliknya, Sumeleh adalah puncak keberanian batin ketika seseorang berhenti melawan arus semesta, namun tetap berdiri tegak di dalamnya. Dalam keheningan laku ini, manusia belajar satu rahasia besar. Ada kekuatan yang bekerja jauh melampaui kehendak ego, dan kedamaian sejati lahir saat kita selaras dengannya. Dalam dunia yang riuh oleh ambisi, Sumeleh terasa asing. Kita diajarkan untuk menggenggam, mengontrol, dan memaksa hasil. Namun para leluhur Jawa memahami sesuatu yang lebih dalam. Hidup bukan medan pertempuran, melainkan titian kesadaran. Barang siapa berjalan dengan rasa yang benar, ia tidak akan tersesat meski jalannya sunyi. Video ini bukan sekadar membahas makna Sumeleh secara permukaan. Kita akan menyelami lapisan-lapisan maknanya, dari akar sejarahnya yang tersembunyi dalam laku para pini sepuh, hingga dimensi batin yang jarang dibicarakan. Kita akan membuka tabir mengapa Sumeleh sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ia adalah kunci keteguhan jiwa. Dan yang terpenting, kita akan menyingkap bagaimana laku ini dapat diterapkan dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, tanpa harus meninggalkan peran dan tanggung jawab duniawi. Jika Anda merasa lelah melawan hidup, jika batin Anda mencari ketenangan tanpa kehilangan arah, maka mungkin bukan jawaban baru yang Anda butuhkan. Mungkin yang Anda cari adalah keberanian untuk Sumeleh, menundukkan ego agar jiwa dapat berdiri lebih tinggi. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda sejenak. Tulis di kolom komentar, sampai di kota mana video ini Anda tonton. Apakah Anda menyimaknya dari tanah Jawa, dari pesisir, dari pegunungan, atau bahkan dari luar Nusantara? Dan jika di tengah penjelasan nanti ada rasa yang tersentuh, pertanyaan batin yang muncul, jangan ragu untuk menuliskannya. Laku pengetahuan seperti ini hidup justru karena dialog rasa, bukan sekadar ditonton lalu dilupakan. Kini, mari kita kembali ke jejak waktu. Sumeleh bukan konsep baru yang lahir dari pemikiran modern. Ia berakar dalam sejarah panjang laku batin Jawa, jauh sebelum kata spiritualitas menjadi istilah populer. Dalam naskah-naskah tua seperti Serat Wedatama, Serat Wirid Hidayat Jati, hingga ajaran para resi dan wali tanah Jawa, Sumeleh hadir bukan sebagai teori, melainkan sebagai laku hidup, jalan sunyi yang ditempuh oleh mereka yang ingin mengenal tatanan sejati kehidupan. Pada masa kerajaan-kerajaan Jawa kuno, para empu, pandhita, dan pini sepuh memahami bahwa kekuasaan sejati bukan terletak pada tahta, melainkan pada kemampuan menundukkan diri di hadapan hukum semesta. Sumeleh diajarkan sebagai sikap batin seorang ksatria sejati, berani bertindak, namun tidak diperbudak oleh hasil. Dalam peperangan, dalam pemerintahan, bahkan dalam tapa brata, Sumeleh menjadi fondasi agar manusia tidak terjebak oleh kesombongan rasa aku. Secara filosofis, Sumeleh berkaitan erat dengan pemahaman tentang rasa sejati. Dalam pandangan Jawa, hidup digerakkan bukan hanya oleh pikiran, tetapi oleh rasa yang halus, rasa yang mampu menangkap kehendak semesta. Ketika rasa ini keruh oleh ambisi, ketakutan, dan pamrih, manusia akan selalu gelisah. Namun ketika rasa itu bening, lahirlah sikap Sumeleh, menerima dengan sadar, bukan menyerah tanpa daya. Mengapa ajaran ini terasa seperti tersembunyi? Karena Sumeleh tidak bisa diwariskan hanya lewat kata-kata. Ia tidak cocok menjadi doktrin massal. Ia hidup dalam contoh, dalam keteladanan, dalam laku yang seringkali sunyi dan tidak menarik perhatian. Di zaman yang mengagungkan pencapaian lahiriah, laku batin seperti ini dianggap kuno. Bahkan
disalahpahami sebagai kemalasan atau kepasrahan fatalistik. Padahal, para leluhur memahami satu hal penting. Tidak semua pengetahuan harus diteriakan. Ada ilmu yang justru rusak ketika dipamerkan. Sumeleh termasuk di dalamnya. Ia dijaga agar hanya mereka yang siap secara batin yang benar-benar memahaminya. Karena tanpa kesiapan rasa, Sumeleh bisa berubah menjadi pembenaran atas kelemahan diri. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar. Banyak yang mengira Sumeleh berarti nrimo tanpa usaha. Padahal dalam laku Jawa, Sumeleh justru datang setelah ikhtiar dilakukan sepenuh jiwa. Ia adalah sikap akhir, bukan alasan untuk tidak bergerak. Seperti busur yang ditarik dengan penuh tenaga, namun ketika dilepas, ia tidak lagi menggenggam arah anak panah. Ia percaya pada hukum yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, makna ini memudar. Sumeleh direduksi menjadi slogan, kehilangan kedalaman filosofisnya. Maka, di bagian selanjutnya, kita akan mulai membongkar lapisan terdalamnya. Apa sebenarnya yang dilepaskan dalam Sumeleh, dan mengapa justru di sanalah manusia menemukan kekuatan sejati. Tetaplah menyimak. Karena setelah memahami akar sejarahnya, kita akan masuk ke inti yang paling halus. Wilayah di mana kata-kata mulai kalah oleh rasa. Sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya memberi satu arahan sederhana. Tidak perlu tergesa. Tidak perlu sambil berpindah ke video lain. Biarkan napas Anda berjalan seperti biasa. Longgar, tenang. Jika memungkinkan, dengarkan bagian ini dengan hati yang diam. Karena pemahaman tentang Sumeleh tidak bekerja lewat logika semata. Ia masuk perlahan, lewat rasa. Sekarang, bayangkan hidup Anda seperti air sungai. Semakin kuat Anda menggenggam air itu dengan tangan, semakin cepat ia lolos. Namun ketika telapak tangan dibuka, air justru menetap, mengalir dengan tenang. Disitulah Sumeleh mulai berbicara. Dalam laku Jawa, Sumeleh adalah tindakan batin, bukan sikap lahir. Yang dilepaskan bukan usaha, bukan tanggung jawab, melainkan keakuan yang ingin menguasai segalanya. Ego yang selalu ingin memastikan hasil, ingin diakui, ingin menang. Sumeleh adalah keberanian untuk berkata dalam hati, "Aku sudah berbuat sebaik-baiknya, kini aku serahkan sisanya pada tatanan yang lebih luas dari diriku." Para pinisepuh sering mengibaratkan Sumeleh seperti orang yang berjalan di malam hari dengan lentera kecil. Lentera itu adalah ikhtiar. Ia tetap berjalan, ia tetap melangkah dengan sadar. Namun, ia tidak memaksa malam untuk menjadi siang. Ia menerima keterbatasan cahaya sambil percaya bahwa setiap langkah akan menemukan pijakannya sendiri. Disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira Sumeleh adalah berhenti berjalan. Padahal justru sebaliknya, Sumeleh menjaga langkah agar tidak liar. Ketika seseorang belum Sumeleh, ia mudah dikuasai rasa takut gagal, takut kehilangan, takut tidak sesuai harapan. Ketakutan inilah yang membuat batin tegang, napas pendek, dan keputusan menjadi kabur. Sekarang, perhatikan diri Anda saat ini. Tanpa disadari, saat Anda mendengarkan, ada bagian dalam diri yang mulai melunak. Itu bukan sugesti kosong. Itu adalah respons alami rasa ketika tidak lagi dilawan. Dalam ajaran Jawa, Sumeleh berkaitan dengan sepiing pamrih, sunyi dari tuntutan batin yang berlebihan. Bukan berarti tidak punya harapan, melainkan tidak menggantungkan ketentraman jiwa pada terpenuhinya harapan itu. Inilah mengapa orang yang Sumeleh tampak sederhana, namun wibawanya terasa. Ia tidak memaksa untuk dihormati, tetapi kehadirannya menenangkan. Ada satu lapisan halus yang jarang dibicarakan. Sumeleh membuat batin menjadi bening, dan batin yang bening lebih mudah menangkap isyarat kehidupan. Keputusan menjadi lebih tepat, kata-kata lebih terjaga, emosi tidak mudah meledak, bukan karena ditahan, tapi karena tidak lagi perlu diluapkan. Biarkan bagian ini meresap perlahan, tidak perlu dipahami sekaligus. Sebagian maknanya memang sengaja tidak dijelaskan sepenuhnya, karena ia
akan menemukan tempatnya sendiri di dalam diri Anda, seiring Anda terus menyimak. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membahas paradoks Sumeleh. Mengapa dengan melepaskan, justru manusia menjadi lebih kuat? Dan mengapa laku ini sering disalahpahami, bahkan oleh mereka yang merasa sudah pasrah? Tetaplah di sini, karena ketika batin sudah tenang, kebenaran tidak perlu dikejar, ia akan mendekat dengan sendirinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin berhenti sejenak di sini. Coba tuliskan di kolom komentar. Apa makna Sumeleh menurut pemahaman Anda sejauh ini? Apakah Anda memaknainya sebagai pasrah, sebagai ikhlas, atau justru masih terasa membingungkan? Tidak ada jawaban benar atau salah. Setiap komentar adalah cermin rasa, dan seringkali dari sanalah pemahaman yang lebih dalam justru lahir. Sekarang, mari kita masuk ke wilayah yang lebih halus, wilayah paradoks. Dalam laku Jawa, Sumeleh sering disebut sebagai kekalahan yang menang. Sebuah ungkapan yang terdengar janggal bagi logika biasa. Bagaimana mungkin seseorang yang melepaskan kendali justru menjadi lebih kuat? Namun, disinilah rahasia batin itu bersemayam. Kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan memaksa keadaan, melainkan pada keteguhan rasa saat keadaan tidak bisa dipaksa. Seseorang yang belum Sumeleh akan terus berperang dengan hidup. Jika berhasil, ia takut kehilangan. Jika gagal, ia hancur. Hidupnya bergantung pada hasil. Sebaliknya, orang yang Sumeleh berdiri di titik yang berbeda. Ia tetap berjuang, tetapi tidak menggantungkan harga dirinya pada hasil perjuangan itu. Karena yang ia jaga bukan citra diri, melainkan kejernihan batin. Disinilah muncul satu pemahaman penting yang sering disalahartikan. Sumeleh bukan berarti tidak peduli, melainkan tidak diperbudak. Banyak mitos beredar bahwa orang yang Sumeleh akan menjadi lemah, tidak punya ambisi, atau mudah diinjak. Ini adalah kesalahpahaman besar. Dalam laku Jawa, Sumeleh justru menuntut kedewasaan batin yang tinggi. Hanya orang yang telah mengenal batas dirinya yang mampu melepaskan tanpa lari. Hanya mereka yang telah berani bertanggung jawab yang sanggup berkata, "Cukup, sampai di sini tugasku." Ada lapisan yang lebih dalam lagi. Sumeleh adalah latihan kepercayaan, bukan pada diri sendiri semata, melainkan pada tatanan hidup yang lebih luas. Sebuah kesadaran bahwa ada hukum sebab akibat, ada waktu, ada ukuran yang tidak selalu sejalan dengan keinginan pribadi. Ketika seseorang memaksa hasil datang sebelum waktunya, yang rusak bukan hasil itu sendiri, melainkan batinnya. Para pinispuh Jawa memahami ini lewat laku diam. Mereka mengamati bahwa hidup selalu bergerak seimbang, meski tampak tidak adil di permukaan. Maka, Sumeleh bukan sikap pasif, melainkan bentuk kecerdasan batin, tahu kapan melangkah, tahu kapan menunggu, dan tahu kapan berhenti tanpa rasa kalah. Sekarang, saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Dalam hidup Anda, di bagian mana Anda masih menggenggam terlalu erat? Di ambisi, di pengakuan, di masa lalu, atau dirasa takut akan masa depan? Jika berkenan, tuliskan itu di komentar. Tidak harus detail, satu kata pun cukup, karena seringkali ketika rasa itu diberi ruang untuk diakui, cengkeramannya mulai melemah dengan sendirinya. Di bagian selanjutnya, kita akan membumikan semua ini. Kita akan berbicara tentang bagaimana Sumeleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, dalam keluarga, dalam menghadapi kegelisahan batin yang nyata dan konkret. Bukan sebagai teori tinggi, tetapi sebagai laku yang bisa dijalani siapapun, di zaman apapun. Setelah kita menyelami makna dan lapisan terdalam Sumeleh, kini pertanyaannya menjadi lebih nyata. Bagaimana laku ini dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Sebab kearifan Jawa tidak pernah berhenti di wilayah pemahaman. Ia selalu berujung pada laku, pada cara seseorang berdiri, berbicara, bekerja, dan merespons hidup. Sumeleh dalam praktik dimulai dari hal yang paling sederhana, menata niat sebelum bertindak. Dalam laku Jawa, niat bukan sekadar rencana, melainkan arah rasa. Ketika niat terlalu dipenuhi pamrih,
ingin dipuji, ingin diakui, ingin segera berhasil, batin menjadi tegang sejak awal. Namun ketika niat diluruskan menjadi melakukan yang terbaik, karena itu memang tugas diri, Sumeleh mulai tumbuh secara alami. Bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak gelisah menunggu hasil. Dalam dunia kerja, Sumeleh bukan berarti tidak punya target. Ia justru membuat seseorang fokus pada proses. Orang yang Sumeleh akan datang tepat waktu, bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi tidak mengorbankan ketenangan batin demi ambisi yang berlebihan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ia mengevaluasi tanpa menyalahkan diri secara berlebihan. Ia belajar, lalu melangkah lagi, tanpa memikul beban emosi yang tidak perlu. Dalam hubungan dengan sesama, Sumeleh hadir sebagai kelapangan rasa. Tidak semua orang harus memahami kita. Tidak semua kebaikan harus dibalas. Orang yang Sumeleh tidak sibuk membela ego, karena ia tidak lagi menjadikan penilaian orang lain sebagai pusat hidupnya. Ini bukan sikap dingin, melainkan kedewasaan. Ia tetap peduli, tetap berempati, tetapi tidak larut dalam luka yang diciptakan oleh ekspektasi. Ada satu latihan batin sederhana yang sering diajarkan secara tersirat oleh para pini sepuh Jawa. Diam sebelum bereaksi. Ketika emosi muncul, marah, kecewa, takut, jangan langsung dilawan, jangan pula dituruti. Diamlah sejenak, rasakan. Dalam keheningan singkat itu, Sumeleh bekerja. Ia memisahkan antara peristiwa dan reaksi, antara kenyataan dan tafsir ego. Dari sanalah kebijaksanaan lahir. Salah satu jebakan terbesar dalam menjalankan Sumeleh adalah menjadikannya pembenaran untuk menyerah. Ini penting untuk disadari. Jika Sumeleh membuat Anda malas, menghindari tanggung jawab, atau berhenti berusaha, maka yang terjadi bukan Sumeleh, melainkan lari. Laku sejati justru membuat seseorang lebih jujur pada dirinya sendiri. Tahu kapan harus berjuang lebih keras, dan tahu kapan harus berhenti agar batin tidak hancur. Dalam kehidupan batin, Sumeleh melatih kepercayaan yang tenang, bukan kepercayaan yang lantang, bukan pula keyakinan yang dipamerkan. Ia bekerja dalam diam. Ketika doa-doa terasa belum terjawab, Sumeleh menjaga agar hati tidak berubah menjadi keluhan. Ketika cobaan datang bertubi-tubi, Sumeleh mencegah jiwa terjerumus pada putus asa. Sekarang, coba perhatikan hidup Anda hari ini. Bukan hidup orang lain, bukan kehidupan ideal yang Anda bayangkan. Hidup yang sedang Anda jalani saat ini juga. Di bagian mana Anda bisa mulai Sumeleh? Bukan dengan berhenti berusaha, tetapi dengan berhenti melawan kenyataan yang memang belum bisa diubah. Di bagian terakhir nanti, kita akan merangkum semua laku ini dalam satu pemahaman utuh. Kita akan menutup perjalanan ini bukan dengan jawaban final, melainkan dengan satu pertanyaan batin. Pertanyaan yang jika Anda bawa pulang bisa menjadi teman sunyi dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Tetaplah bersama saya, karena yang paling penting dari Sumeleh justru sering terungkap di akhir saat kita tidak lagi mengejarnya. Pada akhirnya, Sumeleh bukanlah sesuatu yang perlu dikejar. Ia tidak menuntut pengakuan, tidak pula meminta pembenaran. Sumeleh hadir justru ketika pencarian itu berhenti, saat manusia berani berdiri apa adanya, tanpa topeng keakuan, tanpa beban, ingin selalu menang. Kita telah menelusuri Sumeleh dari akarnya yang sunyi dalam laku Jawa, memahami bahwa ia bukan kepasrahan kosong, melainkan kematangan batin. Kita melihat bagaimana para leluhur memaknainya sebagai keberanian untuk bertindak tanpa diperbudak hasil, berjuang tanpa kehilangan kejernihan rasa. Kita juga menyadari bahwa Sumeleh bukan jalan pintas, melainkan jalan dalam, jalan yang sering terasa sepi, namun justru di sanalah keteguhan jiwa ditempa. Di tengah dunia yang terus mendorong kita untuk menjadi lebih, Sumeleh mengingatkan satu hal penting. Kadang yang dibutuhkan bukan menambah kekuatan, melainkan melepaskan beban. Bukan memperkeras kehendak, tetapi melunakkan rasa. Orang yang Sumeleh tidak berhenti berharap, namun
Ia tidak menggantungkan hidupnya pada harapan itu. Ia tetap berjalan, tetap berusaha, tetap berdoa dalam diam, sambil menjaga hatinya agar tidak runtuh ketika kenyataan berjalan di luar rencana. Inilah ketenangan yang tidak banyak dibicarakan, namun sangat dirindukan. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab di sini, melainkan untuk dibawa pulang dalam keheningan Anda sendiri. Jika hari ini Anda berhenti melawan hidup, bagian mana dari diri Anda yang justru akan menemukan kedamaian? Jika pembahasan ini terasa menyentuh, silakan bagikan pengalaman atau pemahaman Anda di kolom komentar. Barangkali apa yang Anda tuliskan bisa menjadi cermin bagi orang lain yang sedang mencari ketenangan yang sama. Dan jika Anda merasa perjalanan batin seperti ini perlu terus dibuka, dukunglah dengan cara sederhana. Ikuti dan teruslah berjalan bersama kanal ini. Karena di antara riuh dunia dan sunyi batin, selalu ada satu jalan yang tidak banyak dipilih orang. Jalan itu tidak menjanjikan sorak-sorai, namun bagi mereka yang berani menapakinya, ia menghadiahkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keteguhan jiwa yang tidak mudah goyah. Sumeleh bukan akhir dari perjalanan, ia adalah cara berjalan itu sendiri.